حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sungguh nikmat pertemuan pada pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah calon ahli surga yang sudah kelihatan rindunya ke surga. Tentu kalau sudah betul-betul rindu surga, pasti rindu jalan menuju surga. Dan sudah Allah buka pintu jalannya, tinggal kita masuki, yaitu bulan Ramadan. Sedangkan petunjuknya adalah Al-Quran, dan kuncinya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga ini calon-calon jadi semuanya. Banyak calon yang tidak jadi. Ya, tapi untuk surga karena luasnya lebih luas daripada bumi dan langit, tidak diragukan semua yang berjuang untuk mendapatkan surga pasti akan memasukinya. Kecuali kalau hanya berangan-angan tapi tidak berjuang. Wajar kalau tidak masuk. Apalagi kalau tidak mampu menggunakan kunci. Kuncinya la ilaha illallah. Mampu menggunakan kuncinya tersebut apa tidak? Sekarang kita kenal kunci macam-macam ya. Kunci hotel ada yang cukup ditempel, ada juga yang dimasukin, diputer, ada juga yang memang pakai angka, macam-macam. Bagaimana dengan kunci surga? Kunci surga dijelaskan dalam Al-Quran. Kuncinya la ilaha illallah. Untuk mampu menggunakan kunci tersebut, Al-Quranlah yang menerangkan kepada kita. Dan kalau kita sudah berjuang untuk mendapatkan surga, perjuangan kita sesuai enggak dengan yang diatur oleh Allah dan dicontohkan Rasulullah? Saya harus mengakui saya belum mampu berjuang. Hanya baru ingin saja, hanya bercita-cita saja, tapi perjuangannya masih jauh. Perintah Allah Subhanahu wa taala demikian banyak yang belum dilakukan. Larangan Allah masih banyak yang masih dilanggar. Ketika kita melaksanakan perintah, enggak tahu juga kita itu betul enggak melaksanakan perintah sesuai dengan aturan. Ini nampaknya yang perlu kita melakukan evaluasi menjelang Ramadan. Karena dengan adanya kita mengakui kekurangan, akan berjuang untuk melengkapi. Bila kita tidak mau mengakui kekurangan, bagaimana mungkin kita akan berjuang untuk melengkapinya? Namun pada saat yang sama kita harus senantiasa menjaga keseimbangan antara khauf dan roja, antara takut dan harap. Ketika kita sudah berupaya untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada Ramadan yang lalu, sudah berapa kali Ramadan kita lewati? Kalau sekarang bulan Maret akan memasuki bulan April, mungkin ada yang sudah 50 kali April dilewati, Ramadannya 51 atau 52. Saya umpamanya ya Maret sudah wallahu alam, menurut catatan di KTP sudah 50 kali, sudah 62 kali Maret dilewati. Ramadannya ya tentu 64. Mampukah kita membuktikan atau apakah kita tahu ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan yang berlalu masih terpelihara sampai saat ini? Atau sudah tenggelam dalam kemaksiatan yang sudah kita lewati? Sangat berat.
Kalau kita melakukan kaji banding antara amal baik dengan amal buruk, emang amal buruk apa saja sih yang sudah dilakukan? Ketika kita tidak mampu melihat keburukan kita, jangan-jangan mata kita sudah tertutup dengan perbuatan buruk. Ketika kita tidak ingat kepada perbuatan salah, perbuatan dosa, jangan-jangan kalbu kita sudah tenggelam dalam perbuatan dosa sehingga tidak bisa melihat kekurangan. Sedangkan para pendahulu kita dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para mujahid selalu melihat kekurangan, selalu melihat dosa. Bahkan seorang ahli ibadah mengatakan, yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Banyak orang yang melihat aku, memandang aku sebagai orang baik. Ya Allah, sekiranya tidak Engkau ampuni aku seburuk-buruk manusia. Demikian ungkapan seorang ahli ibadah, ulama besar yang tersusun dalam bait-bait syair. Kalau tingkat para pendahulu seperti itu, di mana kita berada? Kembali lagi, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh takut terus tanpa harap. Karena Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan sudah menyiapkan diri untuk memberi syafaat kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita berjuang, kita tingkatkan komunikasi kita dengan Al-Quran agar kita diakui sebagai sahabatnya. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat. Pertanyaan, apakah kita sudah jadi sahabat Al-Quran? Oh iya dong, saya terus-terusan membaca. Enggak, Al-Quran ngaku enggak kita sebagai sahabatnya. Kalau kita ngaku, Al-Quran ngaku enggak. Supaya Al-Quran mengakui kita sebagai sahabatnya, buktikan dalam kehidupan sehari-hari banyak interaksi dengan Al-Quran. Mana mungkin ada persahabatan tanpa interaksi? Gimana caranya interaksi dengan Al-Quran? Saya kan gak ngerti, cuma baca saja. Allah yang menilai. Jangan ngukur dengan otak kita. Boleh jadi ada orang yang jauh dari pengetahuan bahasa Arab, tapi dia setiap kali membaca Al-Quran merasakan saya sedang mendengar Allah berfirman kepada saya. Ngerti nggak ngerti ini firman Allah? Mohon saja kepada Allah, biar Allah yang menanamkan ke dalam kalbu bimbingan bagaimana cara melaksanakan perintahnya, cara menjauhi larangannya. Walaupun tidak paham kata per kata, Allah Maha Kuasa. Kalau saya nulis buku dibaca oleh bapak dan ibu, ternyata ada kata-kata yang susah dipahami, nggak ngerti, saya tidak tahu siapa yang nggak ngerti buku saya. Allah Maha tahu. Siapa yang tidak paham Al-Quran tapi dia beriman, Allah berikan ke dalam kalbunya tambahan keimanan, tambahan ketakwaan. Inilah nikmatnya membaca Qurannya. Beda dengan membaca karya manusia. Kalau membaca karya manusia, apalagi bahasanya bahasa asing lagi, tengarti. Tapi kalau Al-Quran enggak begitu. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita dengan kalimat, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Allah sediakan baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Satu huruf mana ada makna? Gak ada yang dapat memahami satu huruf. Kalau umpamanya dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, baru ta, apa artinya ta? Taba, apa artinya taba? Kalau tabaraka baru punya arti. Tabarakalladzi biyadihil mulk baru punya makna yang lebih luas. Tapi kalau ta, enggak. Namun ketika orang membaca surat Al-Mulk baru menyebut taba, tiba-tiba pingsan umpamanya. Sudah tercatat di hadapan Allah, dia dapat nilai kebaikan dilipat gandakan satu menjadi satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Dan nilai 10 itu 10 dari Allah, bukan 10 dari manusia. Kalau dari manusia terlihat terbayang nih angka 10. Tapi kalau dari Allah tentunya tergantung sejauh mana juga perjuangan orang tersebut. Sama-sama 10 gram 10 gram emas
batang murni, 10 gram emas 24 karat, 10 gram emas 19, 10 gram batu, 10 gram perak, sama-sama 10 gram, tapi beda kan nilainya. Allah Subhanahu wa taala menilai kita membaca Al-Qur'an. Allah saja yang Maha tahu tentang nilai kita. Jadi kalau begitu maka jangan sampai kecil hati, terutama Ramadan sudah dekat. Berharap betul kepada Allah, bacaan saya masih jauh untuk sampai sempurna, salat saya masih jauh untuk sempurna, saum juga jauh untuk sempurna. Tapi jangan kecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan bulan untuk umat yang beriman, bulan untuk pembaca Al-Qur'an. Buktinya satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Qur'an adalah Ramadan. Gak ditemukan Syawal, apalagi April, Mei, gak ada. Sok ayat seberapa coba. Hanya Ramadan yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau begitu, Ramadan yang merupakan salah satu bulan Hijriyah, mana yang lebih dulu dipakai? Atau ada Ramadan lebih dulu atau April lebih dulu? Sebagai kalender Masehi lebih senior daripada kalender Hijriah, tapi nama bulan yang digunakan dalam tahun Hijriah lebih senior daripada nama bulan yang dipakai dalam kalender Masehi. Dan kita sebagai umat Islam di samping pengguna kalender Masehi juga pengguna kalender Hijriah. Bahasan ini sudah saya uraikan insyaallah terbit akhir atau awal Ramadan, bahasan surat Yasin. Dan saya informasikan alhamdulillah tafsir qiraat jilid 1 sudah revisi, sudah terbit revisinya. Mungkin ada yang belum jelas yang dulu. Cuma beda warnanya sekarang. Kalau dulu hijau, sekarang ini sudah ada revisi. Alhamdulillah, yang ngeditnya juga dia adalah doktor ahli bahasa Indonesia. Ya, saya memang menyerah untuk susunan bahasa, serahkan kepada beliau. Pas saya baca barusan, wah enak nih bahasanya kalau memang diedit oleh seorang doktor ahli bahasa Indonesia gitu. Dialah dokter dari UPI. Ya, saya lanjutkan. Ini mah bukan promosinya, tapi informasi. Iya, kalau promosi ini di masjid gak boleh. Ya, saya lanjutkan. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam bulan Ramadan. Itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan? Iya. Kapan? Ramadan yang mana? Ramadan langit dan bumi belum diciptakan waktu itu. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Rasul bersabda, Allah pertama menciptakan makhluk berupa menciptakan kolam, pena. Lalu berfirman, "Uktub, tulis oleh kamu." Maka kolam bertanya, "Madza aktub?" Apa yang kutulis? Allah berfirman, "Tulis makana wa ma yakun ilal abad." Tulis yang sudah ada, yang akan ada sampai tidak ada akhirnya. Lalu Allah menciptakan Lauhil Mahfuz, dan di Lauhil Mahfuz ada Al-Quran. Lauhil Mahfuz tentu lebih dulu daripada langit dan bumi. Berarti kalau begitu Ramadan sudah tercantum di Lauhil Mahfuz sebelum bumi langit ada, sebelum para nabi lahir. Alhamdulillah, kita akan memasuki bulan yang sangat senior, yang sangat tua, yaitu Ramadan. Bersama Al-Quran kita hidup mengisi bulan Ramadan. Al-Quran dibaca dengan bahasa yang sama, walaupun lisan pembacanya sangat beragam. Dan banyak orang Indonesia ketika membaca Al-Quran dikagumi oleh orang Arab. Kalau saya bukan dikagumi sih, karena bertemu di salah satu masjid di Mesir. Di situ bertemu dengan kakek-kakek sekali waktu
Imam tetap tidak ada. Saya memberanikan diri jadi imam. Setelahnya sekali jadi imam, beberapa orang tua mendekat saya, tolong ajarin aku baca surat Al-Fatihah. Ini orang Arab yang minta. Akhirnya ya saya ajarkan, dan ketika dia membaca huruf per huruf saya perbaiki, saya terangkan alasannya. Ketika dia membaca huruf dhad umpamanya, saya terangkan huruf dhad memiliki sifat, ada rukhawah, ada istitalah, ada itbaq, ada isti'ala. Si kakek nangis. Saya masih terbayang itu. Saya ini orang Arab, belum bisa baca Quran, kalah sama orang lain. Nangis dia. Begitulah petunjuk dari Allah ya. Coba kalau umpamanya ada kesombongan, kamu orang asing, mana mungkin bagus, lebih bagus daripada orang Arab lah. Tapi enggak demikian. Karena Al-Quran dari Allah diturunkan untuk seluruh umat manusia, bukan diturunkan untuk semua orang yang berbahasa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan kata Al-Quran itu sendiri disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, beriman dan tidak beriman, orang Arab dan non-Arab. Itu adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Bacaan wahyu. Bacaan wahyu yang Allah turunkan untuk umat terakhir ini. Sementara Alkitab disebutkan dalam awal Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bacaan diikuti oleh manusia di seluruh dunia. Kalau tulisannya boleh jadi ada orang yang sudah hafal Quran, paham Al-Quran, enggak perhatian kepada apa perbedaan tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis. Banyak yang tidak perhatian. Karena itu ya saya berjuang sesuai dengan kemampuan. Bila memang sangat diperlukan, saya terangkan dalam buku ini perbedaan tulisan dengan bacaan. Ada apa di balik perbedaan tulisan dengan bacaan? Kemarin apa hari? Iya, kemarinnya hari Sabtu. Ya, ada yang bertanya kepada saya tentang masalah bumi. Bumi itu datar apa bulat? Jawabannya gimana? Bulat, ya. Ada yang mau jawab datar enggak? Ya, pertanyaan itu dapat dijawab dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Saya bacakan di sini keterangannya. Mudah-mudahan jadi penasaran gitu. Kalau jadi penasaran kan ingin memiliki bukunya. Alladzi ja'alakumul arda firasya. Kalimat firasya silakan diperiksa untuk cetakan Madinah. Firasya itu tertulis tanpa alif. Fa, ra, shin. Lafaz firasya dibaca dengan panjang pada huruf ra meski tanpa huruf alif. Tulisan tersebut menurut aturan umum yang biasa digunakan dalam bahasa Arab dapat dibaca dengan furushan. Tapi yang diajarkan firasyan. Kalau furushan apa artinya? Furushan artinya adalah beberapa hamparan. Kalau firasyan satu hamparan. Allah menjadikan bumi firasyan, terdengar satu hamparan, terlihat enggak satu hamparan, furusyan, banyak hamparannya. Berdasarkan pada bacaan firasyan, maka bumi itu adalah satu hamparan yang menggambarkan adanya ketentraman yang dinikmati oleh penghuninya. Namun menimbulkan pertanyaan, kalau bumi itu Allah jadikan satu hamparan, berarti bumi itu datar dong. Padahal bumi itu adalah bulat. Bila datar, bagaimana mungkin dapat mengelilingi matahari?
hingga berlangsunglah waktu siang bergantian dengan waktu malam. Manakah yang benar, bulat apa datar? Adapun jawabannya, bumi diciptakan untuk ditempati manusia dengan tenang, maka dia jadikan terasa satu hamparan. Ya, Allah jadikan bumi supaya ditempati manusia dengan tenang, maka dijadikan satu hamparan. Itulah bacaan yang diajarkan Rasul kepada semua umatnya. Namun pada saat sahabat menulis lafaz tersebut, Allah ajarkan dengan tulisan yang dapat dibaca dengan bacaan lain yang bermakna banyak hamparan. Ini memberi isyarat bahwa Al-Quran, bacaan wahyu, arti Quran itu mengajarkan kita untuk banyak bersyukur atas kenikmatan tinggal di bumi dengan perlengkapan yang memotivasi agar banyak beribadah dengan benar. Ini dari satu sisi, artinya satu hamparan membuat kita merasakan tenang. Namun dari sisi lain, dengan turunnya Alkitab, tulisan tadi saya sebutkan kan, ada Quran hudan linnas, ada kitab hudan lil muttaqin. Nah, Alkitab itulah tulisan wahyu. Dengan turunnya Alkitab, maka kita diperintah untuk mempelajari alam ini dengan kekuatan berpikir, berdasarkan penglihatan bahwa hamparan tersebut adalah banyak. Kan kitab itu terlihat, Quran itu terdengar. Ya. Terdengar, terasa nikmat, tenang, kita berada di muka bumi. Terlihat, oh kalau dikaji, dilihat, dipelajari beda lagi. Karena itu diketahui bahwa bumi ini adalah bulat. Terbukti karena pada hamparan yang satu sedang dalam keadaan terkena panas matahari, sementara dia belahan bumi lain sedang dalam keadaan gelap. Ringkasnya, menurut bacaannya, bumi adalah datar karena sangat diperlukan untuk meraih ketenangan atau ditempati dengan tenang. Sedangkan menurut tulisannya, maka dipahami bahwa bumi adalah bulat. Ya, bisa dipahami nih ya. Jadi bacaan mengantarkan kita merasakan tenang, tulisan mengantarkan kita memiliki ilmu yang sangat luas. Dengan adanya bacaan dan tulisan ini, maka umat beriman termotivasi untuk selalu mengintegrasikan perasaan dan pemikiran. Ini tadabbur saya surat Al-Baqarah ayat 22. Ya, jadi tidak perlu kita perdebatkan bulat apa datar. Sudah terjawab dengan bacaan dan sudah terjawab dengan tulisan. Karena itu tulisan itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Tidak semua orang memperhatikan tulisan. Dan dalam Al-Quran tulisan itu dikasih isyarat dengan dzalikal kitab. Sedangkan bacaan dikasih isyarat dengan hadzal Quran. Baik, kita lanjutkan kajian surat Al-Baqarah 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran satu sama lain saling menjelaskan. Bayyinat menjelaskan, dan bukti-bukti, dan kalimat bayyinat dibaca naknya panjang tanpa alif juga. Linnas, nak dibaca panjang pakai alif. Sama-sama nak, tapi kenapa beda tulisannya? Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini yang memanggil kita untuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Jadi kalau begitu, kembali lagi, kita ini sudah jadi sahabat Al-Quran betul? Belum? Aduh, rasanya cukup berat ngaku-ngaku sudah jadi sahabat Al-Quran. Kita baru mampu membaca, belum sampai mengkaji kalimat, belum sampai mengkaji huruf. Terus bagaimana kalau begitu? Akan masuk surga apa enggak? Jangan kecil hati, jangan putus asa. Allah Maha tahu bahwa di dalam kalbu kita terdapat keimanan, ada neraka, ada surga.
Allah Maha tahu bahwa kita sangat berharap surga dan takut neraka. Allah tidak akan menyia-nyiakan rasa takut kita dan tidak akan menyia-nyiakan rasa harap kita. Seorang wanita, mungkin pernah dengar ibu-ibu, ada seorang wanita yang tenggelam dalam ilmu tasawuf, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ungkapan Rabi'ah sering diperalat oleh orang yang memperdalam ilmu tasawuf tanpa ilmu yang lebih luas. Kalau dengan ilmu yang lebih luas, ya silahkan, gak akan menyimpang insya Allah. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu tasawuf adalah produk manusia. Bisa disalahgunakan, bisa dimanfaatkan, tergantung orangnya. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, "Ma abadtu khaufan minan nar wala raghbatan fil jannah walakin abadtuhu syauqan ilaihi wa hubban lahu." Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka, aku tidak menyembah Allah karena ingin surga, itu buruh murahan. Aku menyembah Allah karena cinta padanya dan rindu padanya. Kalimat ini yang sering diangkat, sehingga ada yang berkata, kalau benar-benar kamu ikhlas, jangan mengharapkan surga, terserahlah. Ikhlas saja, mau dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga. Ada yang berkata begitu tuh. Kalau betul-betul cinta Allah, dengarkan dong firman Allah. Ikuti perintahnya. Apa perintah Allah? Antara lain, di antaranya wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Takutilah oleh kamu neraka yang disediakan buat orang kafir. Diperintah oleh Allah kita takut neraka. Berharap surga diperintah juga oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada wasari'u, ada sabiqu. Wasari'u, bersegeralah kamu beramal untuk meraih ampunan dan surga yang disediakan dengan luasnya, luas langit dan bumi. Itu bagi orang yang bersegera memanfaatkan waktu untuk beramal saleh yang dapat mengantarkan dirinya menuju ampunan Allah, sehingga surganya bagi dia seluas langit dan bumi. Makanya gak usah gelisah kita kebagian surga, enggak. Kalau anggota DPR memang dibatasi, ada yang 100, ada yang 75, ada yang 500, kan gitu kursinya. Tapi kalau surga mah luasnya lebih luas daripada bumi. Bumi aja belum keinjak semuanya. Jangankan sebumi, sebandung aja belum keinjak semuanya. Bagaimana sebumi? Surga lebih luas daripada langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan langit dan bumi. Ini perlu bagi bapak-bapak yang ahli astronomi untuk mengkajinya itu. Saya bukan ahli soalnya nih. Kenapa Allah menyandingkan langit dan bumi? Bukankah bumi itu ada di langit seperti bulan, seperti matahari, seperti planet-planet yang lain? Bisa dipahami enggak? Kalau ada orang yang berkata, baik Saiful Islam atau Bandung, hah? Apa hubungannya ya? Enggak bisa dipahami. Sama ada di Bandung, sama dengan bumi ada di langit. Tapi Allah menggunakan bumi dan langit. Kalau matahari dan bulan kan bisa dipahami tuh, siang dan malam, daratan dan lautan, bumi dan langit. Allahu Akbar, ada apa di balik itu? Ini tadabbur namanya ya. Saya mengkaji tafsir nggak pernah saya temukan keterangan, tapi tadabburnya silakan bebas. Kalau yang namanya tadabbur itu, kita menemukan satu kata, jadikan kata kunci, hubungkan dengan diri kita. Nah, bagaimana bumi dengan langit? Wallahu alam. Apakah ini taufik dari Allah atau bisikan dari syaitan? Mudah-mudahan taufik dari Allah. Saya mempelajarinya, kok langit disandingkan dengan bumi. Kenapa ya? Karena di bumi ada manusia yang membaca Al-Quran.
Di bumi ada ahli ibadah yang memanfaatkan Ramadan. Di bumi ada Ka'bah. Di bumi ada Mekah dan Madinah. Di bumi ada kuburan para nabi, para rasul, para syuhada. Dan di bumi ada penyebar rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi penyebar rahmat ke seluruh alam, termasuk langit semuanya, arasy semuanya, tersebar rahmat di sana melalui kehadiran Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Gak akan sampai otak kita untuk membahas cara ini. Bukan wilayah otak kita. Tapi kita imani Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Namun ketika dihubungkan dengan pengalaman Rasul pada saat beliau Isra dan Mi'raj, jelas sekali sampai beliau melewati semua alam sehingga Jibril pun tidak sampai ke tempat itu. Sudah disampaikan oleh para ulama, para mubaligh, para dai bagaimana ketika Rasulullah dibawa oleh Jibril bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai Jibril tidak bisa nyampe ke tempat di mana yang dijangkau oleh Rasulullah SAW. Dilewati, artinya Rasulullah memang sudah terbukti melewati semua alam, penyebar rahmat di seluruh alam. Kita bersyukur kepada Allah dipilih sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dipilih sebagai pembaca kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tinggal kita buktikan seperti apa syukur kita. Apakah cukup dengan mengatakan aku bersyukur, terima kasih ya Allah, cukup begitu? Yang namanya terima kasih mah belum bersyukur, belumnya. Nerima apa yang kau kasihkan, terus mau diapain? Ini bahasa Indonesia ini sempit sekali, terima kasih. Kalau syukur itu apa sebenarnya? Ya, bisa terjadi uraian beragam antara para ulama, antara lain bersyukur itu adalah menerima pemberian dan menyatakan bahwa inilah pemberian dari engkau dan aku akan melaksanakan tugas dengan memanfaatkan pemberian ini sesuai dengan yang engkau perintahkan kepadaku dan aku tidak akan mengkhianati pemberian ini. Ya, luas sekali syukur itu ya. Ya memang begitulah. Jadi kita ini sudah bersyukur apa belum? Surat Al-Baqarah tentang masalah saum, ada iman, ada siyam, ada taqwa, ada syukur. Ayat 185 tadi diakhiri dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di sini. Ini adalah salah satu langkah kita untuk membuktikan ingin bersyukur kepada Allah. Sudahkah bersyukur? Tidak ada istilah sudah untuk bersyukur. Kalau sudah memulai ya boleh. Jadi kalau ada kalimat habis syukuran kemarin kok pakai habis? Gak ada habisnya yang namanya syukuran. Kalau sudah memulai bersyukur sejak kemarin, semoga kita tetap berada dalam syukur. Itu yang penting buat kita. Syukur mah tetap saja selanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang syahida menyaksikan bulan Ramadan. Apa artinya menyaksikan? Iya kan kita tidak tahu usia kita sampai ke bulan-bulan Ramadan apa enggak. Walaupun tinggal sepekan lagi, tapi tidak ada yang punya bukti akan hidup sampai besok kan. Bagaimana mungkin kita dapat membuktikan sampai pekan depan? Insya Allah ahad depan sudah Ramadan ya. Cuma kita masuk Ramadan apa enggak tahu nih. Apakah usia saya sampai Ramadan ataukah tidak? Terus harus bagaimana? Ingin diakui oleh Ramadan bahwa kita adalah orang yang cinta Ramadan, buktikan sejak sekarang. Buktikannya bagaimana? Ya, tingkatkan komunikasi kita dengan Al-Quran sejak sekarang, sehingga pas Ramadan tiba kita betul-betul sudah memiliki kesiapan,
menikmati hidup bersama Al-Quran pada bulan Ramadan. Emang bedanya apa kalau sekarang dengan Ramadan? Kalau pas tanggal 1 Ramadan, ingat kalimat unzila fihil Quran, kita membaca dari awal alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, hari ini turun ayat ini, alhamdulillah saya bertemu dengan hari ini. Dibaca surat Al-Baqarah, alif lam mim, hari ini turun, bulan ini turun Al-Quran. Tapi kan Rasul menegaskan bahwa beliau menerima Al-Quran itu pada 17 Ramadan katanya. Surat Al-Alaq turun pada 17 Ramadan, bukan di awal Ramadan saja. Bukan di awal, tapi di pertengahan. Pertama Rasulullah menerima betul 17 Ramadan. Menurut sekian banyak para ulama menyatakan. Tetapi kalimat unzila fihil Quran itu tidak dibatasi tanggal tertentu. Dan Rasulullah menerima Al-Quran dari Jibril bukan satu kali. Secara bertahap tentu selama 23 tahun. Setelahnya turun semuanya, bolak-balik Jibril mengajarkan kepada Rasulullah bacaan Al-Quran secara keseluruhan. Berapa lama waktu yang diperlukan Rasul untuk menerima bacaan Al-Quran dari Jibril? Satu tamatan. Kalau kita membaca Al-Quran satu tamatan perlu berapa jam? Atau jangan berapa jam, nanya berapa bulan gitu. Iya, ada yang berapa bulan baru tamat nih. Tapi Ramadan insya Allah kita programkan sekarang. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu kita programkan, kita targetkan. Menetapkan target mah jangan tanggung-tanggung ya. Saya ingin tamat sekian kali. Udah targetkan gitu aja. Rasulullah SAW menerima bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Setiap Ramadan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah bacaan Al-Quran. Setelahnya tamat itu. Berapa lama waktu yang dihabiskan oleh Rasulullah membaca? Jangan berbicara dengan otak. Ini Quran kita imani. Kalau saya pamanya ngirim naskah satu buku ini kepada editor, cukup 1 detik ya, 1 detik aja kan, dikirimkan ke email buatan manusia, bisa mengirimkan naskah 400 halaman 1 detik. Apa susahnya bagi Allah membacakan Al-Quran kepada Rasul melalui Jibril 1 detik juga. Tapi dinikmati Rasulullah sebulan penuh. Karena itu para sahabat menikmati betul hidup bersama Rasulullah saat Rasulullah membacakan Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan Rasulullah mengistimewakan waktu bersama sahabat. Qiyamul Lail diumumkan kepada para sahabat yang sekarang diberi nama tarawih. Sekarang nama tarawih itu ya, zaman Rasul nggak dikenal itu tarawih. Wah, kalau di zaman Rasul nggak ada tarawih berarti tarawih mini bid'ah ya. Di zaman Rasul kata tarawih nggak dikenal. Yang ada qiyamul lail berlandaskan firman Allah, qumil laila illa qalila. Ya. Ada witir, awtiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Ada tahajud, wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak. Tarawih enggak ada. Saya temukan kata tarawih itu dalam judul hadis. Tarasawareh. Kenapa kok yang paling terkenal namanya sekarang tarawih? Apa artinya tarawih? Tarawih itu rileks artinya. Santai. Kata orang barat salse. Salat salse tarawih. Tahajud itu artinya tidak tidur. Itu bahasa Arab. Hajada tidur, tahajjada tidak tidur. Bahasa kita juga kan kadang-kadang ditemukan ya, tambah 1 huruf artinya berlawanan. Normal, abnormal. Umpamanya
transitif, intransitif. Nah, kan berlawanan itu. Demikian juga hajada, tidur, tahajjada, tidak tidur. Artinya jangan tidur kamu. Maksudnya apa? Tahajudlah kamu. Jadi tahajudlah kamu, jangan tidur kamu. Untuk apa? Untuk sholat di malam hari, disebut qiyamul lail. Jadi tahajudlah kamu untuk qiyamul lail. Prakteknya gimana? Ya kalau Ramadan kan sudah dihususkan, tidak banyak kegiatan. Udahlah, lakukan dengan rileks, santai. Artinya tahajudlah kamu untuk qiyamul lail dengan tarawih. Ya. Jumlahnya gimana? Berapa? Jumlahnya witir, ganjil. Jadi tahajudlah kamu untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Jadi kalau begitu, kalau sudah selesai sholat di Masjid Istiqomah 11 rakaat, boleh sholat lagi enggak di rumah? Bingung jawabannya tuh. Ya, kalau sekiranya kita lihat Al-Quran, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu dong. Sholat. Kalau mau tidur boleh sebentar saja. Jadi tidurnya sebentar, sholatnya lama. Jangan cuma 11 rakaat hanya setengah jam sudah dianggap cukup. Udah 11 kok. Saya masih ingat waktu mau ujian tertutup. Waktu itu ada 6 orang peserta ujian tertutup. Ada salah seorang mahasiswa yang judul disertasinya masalah tarawih. Sebelum dia masuk ke ruang sidang, minta pendapat saya. Kalau menurut antum tarawih itu berapa rakaat? Saya jawab tergantung budaya aja. Hah? Tergantung budaya? Iya. Budayanya di situ 11, kamu jangan merusak, jangan mengganggu. Budaya di sana 23, biarin 23 juga. Budaya di Masjidil Haram 33. 10 hari terakhir di Masjidil Haram itu 33 itu ya. Nah, budaya situ. Silakan aja. Oh, gitu ya? Iya, saya bilang. Kalau Rasul sendiri bagaimana? Rasul sangat beragam. Salat malamnya Rasul itu tidak tetap berapa rakaat, enggak. Bahkan hadis yang paling sering diangkat dari Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Ayahnya Salamah. Suaminya Ummu Salamah. Salamah laki-laki perempuan? Laki-laki atuh. Kalau perempuan mah Salimah, itulah perempuan. Kalau Salamah laki-laki. Memang di kita mah kan banyak nama laki-laki di Arab dipakai perempuan di kita. Sebaliknya di sana perempuan, di sini laki-laki. Suad itu nama perempuan. Kalau Said laki-laki. Iman nama perempuan. Aiman laki-laki. Saya punya teman orang Bandungnya kabupaten, namanya Iman. Dia kuliah di Al-Azhar, di Mesir, tapi bukan di Al-Azhar, tapi di perguruan tinggi yang lain. Pas ujian, bangku dia dikelilingi perempuan karena namanya Iman. Ya. Kalau Maisarah, laki-laki perempuan? Itu temannya Rasul itu. Coba. Temannya Rasulullah berdagang, berniaga waktu masih muda, itu namanya Maisarah. Jadi di Arab itu bukan teh Maisarah, Kang Maisarah. Iya. Bukan teh Mae, Kang Mae itu. Masa Khadijah kan menyuruh Maisarah, tanyain Muhammad sudah siap nikah belum? Maka Maisarah datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad,
apakah engkau belum berpikir mau nikah? Waktu itu usia 25 tahun kan. Maka Nabi Muhammad balik nanya, waktu itu mah belum jadi nabinya, masih Kang. Tapi gak ada yang menyebut Kang Muhammad. Maka beliau balik nanya, ya siapa yang mau sama aku? Aku orang miskin, gak punya ayah, gak punya ibu. Hanya begini jadi sales. Iya, dia ikut berdagang, menjual barang Khadijah kan gitu. Sampaikanlah kepada Khadijah oleh Maisarah, begini jawaban Muhammad. Saya tanyakan kepada dia, bagaimana kalau ada yang mencukupi semuanya itu? Muhammad, kata Khadijah, gimana kalau ada yang mencukupi, ada yang menjamin apa yang kau katakan? Siapa orangnya? Ya dia sendiri. Baru kaget juga Nabi Muhammad, hah? Dia nawarkan diri kepada aku? Iya. Langsung Nabi Muhammad nyampaikan berita kepada pamannya Abu Talib. Udah, Abu Talib mengajak, ayo melamar. Tetap yang nawarkan diri wanita, tapi yang melamar tetap laki-laki. Boleh diterapkan kepada putri-putri ibu dan putri-putri bapak. Iya, apalagi zaman sekarang kan, aduh, pilih-pilih itu sangat, ya Allah, cukup berat. Sekarang beredar itu TikToknya, seorang laki-laki ngojek, kemudian perempuan numpang pakai cadar kan gitu. Kemudian si perempuan minta izin untuk sholat dulu, ya kan? Ya setelahnya sholat itu kan, aduh ya Allah, saya betul-betul kaget. Ini adalah gaya mereka itu untuk ya merusak akhlak, merusak akidah. Lalu setelahnya sholat, kemudian berjalan sampai di gereja. Kenapa kamu nggak ke gereja? Ini hari Ahad nih. Akhirnya dia ke gereja. Setelah itu makan bersama. Waktu makan, kata si laki-laki, saya jadi gak enak makan nih. Kenapa gak enak? Bentar, lihat handphone. Oh, aku sudah betul-betul jatuh cinta sama kamu, katanya. Dan si perempuan itu sepertinya tersanjung betul. Pakai cadar, kelihatan tersanjung betul dengan kalimat itu. Ini adalah perusakan jelas. Masa wanita yang salihah seperti itulah? Kan cadar itu kan menggambarkan tentang menutup wajah agar tidak memfitnah orang kan gitu. Ini ternyata dia seperti itu. Ini merusak. Itulah gaya mereka. Cara-cara mereka ingin merusak akidah umat Islam, digunakanlah berbagai cara. Umat Islam tidak ada langkah untuk merusak keyakinan mereka, biarkan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Islam, yang menjaga Al-Qur'an, yang menjaga Ka'bah, demikian banyak fitnah dilontarkan, diarahkan kepada umat Islam, tidak pernah ada pengaruhnya. Tetap saja umat Islam umat paling bersatu, terutama pada bulan Ramadan. Ayo kita perlihatkan kepada dunia. 2 tahun terganggu karena isu pandemi, kecuali Masjid Istiqomahnya enggak terganggu. Kemudian sekarang sudah bebas. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekarang sudah bebas. Tidak perlu ada bukti negatif. Tidak ada PCR lagi, tidak ada swab lagi, tidak ada vaksin lagi. Di Makkah, di Madinah sudah bebas. Bahkan ya jamaah saya sendiri Makdis sudah 2 kali pemberangkatan. Dan sudah pada pulang, sudah aman alhamdulillah. Cuma yang masih ada kendala di Jakarta. Ya, masih harus kita pahami, kita sebagai putra Indonesia yang baik kan gitunya, harus begitunya. Ya, kita pahami sajalah. Dan rencananya sih, cuma saya masih pertimbangan. Rencananya 7 Ramadan saya mau membimbing, tapi saya pertimbangkan lagi lah dengan berbagai pertimbangan. Ada juga yang minta dibimbing bulan Syawal. Yang bulan Syawal ini akan umroh sekitar 90 orang dan sudah ditutup, jangan diterima lagi. Nanti ajalah setelahnya bulan haji. Alhamdulillah sekarang sudah bebas. Dan akan terlihat lagi oleh dunia bagaimana Ramadan di Makkah, di Madinah.
Nggak ada pengaruhnya orang-orang yang mencaci maki, yang menjelek-jelekan Mekah dan Madinah. Sebelum pandemi terdengar ceramah-ceramah menjelek-jelekan Mekah dan Madinah ya. Sampai ada tanduk setan di atas Ka'bah. Sampai ada bayang-bayang jam dinding raksasa menutupi Ka'bah. Sampai wah berbagai macam. Enggak akan berpengaruh itu semuanya itu. Allah yang memelihara tanah suci Makkah, tanah suci Madinah. Maka itulah bumi disandingkan dengan langit. Khalaqas samawati wal ardh. Program kita jadi apa ya sekarang Ramadan ini? Yang ringan saja ya, yang lebih aplikatif gitu, supaya tidak terlalu mengawang-awang kemana-mana. Mari kita mulai Ramadan mendatang, entah hari Ahad atau hari Sabtu. Ada yang mendengar hari Sabtu tanggal 1 Ramadan? Ada enggak? Ahad semuanya? Ya Alhamdulillah. Kalau sekiranya terjadi ada perbedaan, gak usah rame, udah biasa. Iya yang salah, yang benar yang mana? Boleh jadi dua-duanya dinilai oleh Allah dengan nilai yang sama. Kenapa? Kalau sekiranya ada yang 30 hari saum Ramadannya betul-betul 30 hari, berarti dia memang berjuang, jangan sampai kurang sedikit pun. Yang 29 dia berjuang, jangan sampai nambah-nambah, apalagi sampai saum pada hari raya kan gitu. Sebab saum Ramadan, entah saum di luar Ramadan, pendidikan kedisiplinan waktu yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mau, tidak ada yang berani berbuka saum kalau maghrib jam 6, berbuka jam 6 kurang 5 menit, gak ada yang berani. Kalau subuh jam 4.40, gak ada yang berani makan sahur jam 4.45. 5 menit pun gak mau, apalagi kurang sehari atau tambah sehari, gak mau. Kita hargailah perbedaan tersebut. Kalau Rasul bagaimana? Kan Rasul menegaskan saumlah dengan ru'yat. Ru'yat itu apa? Melihat. Melihat itu bagaimana? Bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan ilmu, bisa melihat dengan hati. Dan kalimat ro'a yaro dalam Al-Quran sering digunakan untuk bermakna melihat dengan ilmu. Jadi kalau begitu, ilmu hisab bagian dari ilmu ru'yat. Kalau boleh saya ngusulkan istilah baru. Tapi biasanya beda. Ini ahli hisab, ahli ru'yat itu. Tapi saya mengusulkanlah gitu kepada yang memang selalu menggunakan hisab, hisab bagian dari ru'yat. Karena tidak ada hadis baik dengan hisab ataupun dengan ru'yat, nggak ada, hanya dengan ru'yat. Terus kenapa kok berani-berani mengatakan bahwa hisab bagian dari ru'yat? Al-Quran sering bertanya kepada kita, alam taro, alam taro, alam taro. Itu berkaitan dengan yang tidak kelihatan oleh mata itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah? Pertanyaan pertama diterima oleh Rasulullah. Rasul sendiri enggak menyaksikan karena belum lahir. Peristiwa pasukan gajah menyerang Ka'bah itu terjadi 6 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan sebelum Rasulullah lahir. Tapi kenapa Rasulullah ditanya, tidakkah kau lihat? Bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu. Ro'a yaro, ru'yat itu melihat dengan ilmu. Dalam Al-Quran kalimat alam taro ditemukan sampai 31 kali. Tidak ada yang berkaitan dengan fisik. Kalau dengan fisik biasanya dengan yanzuru. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Itu adalah terlihat. Tapi kalau alam taro tidak dengan penglihatan mata. Tapi ada yang disertai mata ada. Tapi yang lebih ditekankan adalah keilmuan. Jadi kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan. Pertama tentu niat ingin saum sepenuhnya sebulan Ramadan. Sehingga kalau terlupa hari-hari tertentu sudah niat secara global. Kan bahasan para ulama beragam ya. Ada yang menetapkan harus setiap hari niat katanya. Ada yang cukup sekali saja.
Baik, kita niatkan sejak awal saya akan saum sebulan penuh, melaksanakan perintah dan untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian di malam harinya tentu kita niat ingin saumnya besok supaya mencapai kesempurnaan, manfaatkan malamnya dengan qiyamul lail. Sangat berhubungan antara ibadah di malam hari dan ibadah di siang hari. Saumnya siang, Ramadannya siang malam. Lebih lagi kalau sekiranya terjadi Lailatul Qadar pada malam pertama atau di awal-awal. Allahu Akbar, kalau kita mendapatkan nikmat ibadah pada Lailatul Qadar. Al-Quran menyebutkan khairum min alfi syahrin. Lebih baik, bukan sebaik, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Berapa hari? Berapa jam? Kalau 1 jam kita membaca Al-Quran pas Lailatul Qadar dapat 1 juz, berarti sekitar 1 juz kali sekian jam dalam 1000 bulan. Dengan siangnya itu. Karena yang namanya 1000 bulan bukan 1000 malam kan? Tapi siang dan malamnya. Berarti 1000 bulan, 1000 kali 30 berarti 30.000. 30.000 kali 24 jam. Nah, segitulah. Kalau 1 jamnya pas Lailatul Qadar 1 juz kita baca, berarti 1 juz kali 24 kali 30.000. Wah, kalau begitu harus setiap malam aja dong. Baca Al-Quran banyak-banyak setiap malam. Makanya jangan merasa cukup 11 rakaat sholat setengah jam sudah sampai di rumah nonton TV. Rugi. Waktu dibuang-buang. Baca Quran lagi sampai tidur. Boleh sambil sholat? Silahkan. Cuma ingat, kalau sudah ganjil di masjid, jangan diganjilkan lagi di rumah. Sebab harus berjumlah ganjil. Tidak ada 2 ganjil dalam 1 malam. Karena 2 ganjil jadi genap. Kemudian kita menjelang tidur, kita ingat berdoa, saya ingin tidur untuk mengembalikan semangat atas perintah dari Al-Quran dan dari Rasul. Dan apabila memang niat tidurnya adalah untuk beribadah, Allah akan menakdirkan kita bangun sesuai dengan keinginan kita mau bangun jam berapa. Pas terbangun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Waktu mau tidur kita berdoa untuk pribadi. Bismikallahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut. Dua-duanya sahih ya hadisnya. Aku hidup, aku mati. Tapi pas bangun yang menghidupkan kembali kami. Kami berarti dibawa sekeluarga. Bangunkan keluarga. Untuk zikir sama-sama di malam hari. Sayang di akhir malam kalau tidak kita gunakan untuk berzikir. Wabil asharihum yastaghfirun. Bahkan alangkah baiknya adalah diprogram untuk bertobat bersama-sama dengan keluarga. Karena kalimat ahyana, kami bukan aku. Berarti harus sama-sama memanfaatkan malam untuk menghadap kepada Allah. Lalu tentu menjelang subuh manfaatkan lagi waktu untuk berdoa karena ada wabil asharihum yastaghfirun. Dan siang harinya sebagaimana aktivitas biasa. Dan nanti pas menjelang buka Rasul bersabda lis-shaimi farhatan. Bagi yang saum ada 2 kebahagiaan. Kenapa ada kalimat 2? Berarti ada hubungan antara satu dengan yang keduanya. Apa itu kebahagiaan pada saat berbuka? Bagi yang saum lis-shaimi farhatan, bagi yang saum 2 kebahagiaan. Pertama ketika berbuka, kedua ketika bertemu Allah. Berarti buka saum ada hubungan dengan rencana program yang kuat ingin bertemu Allah. Makanya jangan disia-siakan. Menjelang berbuka berdoa. Mohon ya Allah telah Engkau berikan kepadaku nikmat ibadah saum sampai menjelang berbuka. Dan janganlah Engkau haramkan aku untuk menatap wajah-Mu ya Allah. Nikmatnya bertemu dengan Allah nggak akan kebayang saat ini. Saya waktu pertama kali mengunjungi anak saya yang kuliah di luar, di Eropa,
Pas dia menjemput saya di bandara, kemudian saya bertemu, saya memeluknya. Waktu itu saya ingat, ya Allah, aku menyayangi anakku sampai merasakan betapa nikmatnya bertemu. Kesayanganku kepada anakku enggak ada apa-apanya dibanding dengan kesayangan Engkau kepada anakku. Maka pada waktu itu, ya Allah, enggak ada artinya kesayanganku kalau tidak mendapatkan kesayangan Engkau. Demikian pula kesayangan atau kecintaan anakku kepada aku enggak ada artinya kalau tidak mendapatkan kecintaan Engkau. Aku bertemu anak, betapa bahagianya. Bagaimana kalau nanti bertemu Engkau, ya Allah? Nikmat sekali. Allah sumbernya kenikmatan, sumbernya keindahan, sumbernya kemuliaan, sumbernya segala sumber yang positif. Nah, ketika nanti berbuka, sempatkan waktu berdoa. Doanya bagaimana? Doanya begini ya. Ya Allah, aku mohon Engkau berikan kepadaku nikmat bertemu dengan Engkau bersama Saiful Islam. Mau enggak begitu? Iya, kalau semuanya bapak dan ibu selalu berdoa ingin bertemu bersama Engkau dengan saya bertemu Engkau dengan bersama Saiful Islam, saya didoakan terus nih. Alhamdulillah. Insyaallah nanti bertemulah sama-sama. Ya, demikianlah untuk sementara. InsyaAllah nanti kita ketemu lagi pada waktu yang lain. Kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita nikmat bertemu dengan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alimal Ghaibi wa Syahadah. Ya Tuhan kami, Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Hanya Engkau yang Maha tahu apakah semua kami akan bertemu dengan Ramadan, atau Ramadan tiba sudah duluan Engkau memanggil kami untuk bertemu Engkau. Ilahana ya Tuhan kami, Ramadan yang telah kami lalui, walaupun kami sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya, kami tidak tahu ya Allah, masihkah tersisa hasil ibadah bulan Ramadan yang lalu, atau sudah hancur dengan perbuatan maksiat kami. Ilahana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Rahman, dan izinkan kami untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Dan sekiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami usia sampai bulan Ramadan ini, janganlah Engkau biarkan kami mengisi Ramadan tanpa bimbingan dan taufik dari Engkau. Berilah kami nikmat khusyuk setiap ibadah. Berikan kepada kami nikmat kehadiran-Mu saat kami membaca Al-Quran. Rabbana ya ilahana ya Tuhan kami, jadikan kami Allah menjadi orang yang mampu memanfaatkan Ramadan seperti yang diajarkan Rasul-Mu, seperti yang diikuti oleh para pendahulu kami dari kalangan para ahli ibadah, para mujahid, para ulama, para salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, Ramadan bulan Al-Quran, berikan kepada kami nikmat membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan kami Allah sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya. Dan berikan pula kepada kami Allah syafaat saum, sebagaimana yang Rasul sabdakan, saum dan Al-Quran akan memberikan syafaat. Allahumma ya Rahman ya Tuhan kami, hanya padamu berharap, dan hanya padamu kami berlindung dari berbagai yang mengancam kehidupan kami. Rabbana ya ilahana, selamatkan kami dari berbagai yang membahayakan akidah kami. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alina masa'ib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna, Allahumma ij'al tharana ala man zalamana, Allahumma ansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wassallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح